Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai anggaran komprehensif. Nama saya Alifia Maharani dengan NIM 191011137. Lalu ada teman saya Miliana dengan NIM 19101111125 dan Azhara Salsabila dengan NIM 19101111152 dan Hani Anissa dengan NIM 19101111022. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang anggaran komprehensif. Arti kata dari komprehensif adalah menyeluruh. Dalam penyusunan anggaran suatu perusahaan dapat melakukan hal tersebut dengan dua cara, yaitu secara parsial atau keseluruhan atau komprehensif. Anggaran komprehensif adalah anggaran dengan ruang lingkup yang kompleks atau luas. Kegiatan yang tercakup dalam anggaran komprehensif mencakup semua kegiatan perusahaan di bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Proses penyusunan anggaran komprehensif agak rumit. Terdapat dua kegiatan utama yang kurang lebih terjadi pada saat yang sama dalam proses penganggaran. Dalam bisnis manufaktur, komponen formal anggaran komprehensif terdiri dari anggaran operasional, yaitu ada anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead manufaktur, anggaran biaya pemesanan, harga pokok produksi, anggaran biaya operasional. Selanjutnya ada anggaran keuangan. Yang pertama laporan laba rugi, anggaran kas, dan neraca yang dianggarkan. Berikutnya ada anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan penjualan secara terperinci tentang penjualan perusahaan di masa yang akan datang, yang dijelaskan secara detail mengenai jumlah barang dan kualitas barang yang akan dijual dengan menyesuaikan harga penjualan dan waktu dan tempat yang ditentukan. Setelah itu, fungsi pembuatan anggaran penjualan yaitu anggaran penjualan sebagai perencana yang disusun berdasarkan operasional yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya. Yang kedua, anggaran penjualan merupakan anggaran yang pertama kali dibuat, sehingga kita dapat menggambarkan suatu rencana anggaran komprehensif. Yang ketiga, anggaran penjualan juga dapat mengontrol operasional setiap divisi. Contohnya, dalam mengontrol divisi produksi, anggaran penjualan dibuat untuk menjaga persediaan agar tetap stabil dan tercukupi. Yang keempat, anggaran penjualan merupakan alat organisasi. Yang kelima, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Berhasilnya suatu anggaran komprehensif mengacu pada berhasilnya anggaran penjualan, karena dengan tersusunnya anggaran penjualan secara detail dan akan memudahkan manajemen dalam merancang anggaran lainnya. Berikut ada contoh anggaran penjualan. Jenis produknya ada 4. Yang pertama MT meja tulis, yang kedua MK meja komputer, yang ketiga MB meja belajar, dan yang keempat MM meja makan. Di sini terlihat ada volume penjualan per wilayah di wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga ada volume total tiap jenis produksi dan harga unit per produksi dan nilai penjualan. Yang pertama, meja tulis di DKI ada 3 unit, di Jawa Barat ada 2,5 unit, di Jawa Tengah ada 2 unit, di Jawa Timur ada 2,5 unit. Jadi, volume total meja tulis per total wilayah sebesar 10 dengan harga unit 200, maka nilai penjualan meja tulis sebesar 2 miliar rupiah. Begitu seterusnya sampai meja makan dan jumlah semua total meja dengan perkiraan nilai 7,4 miliar rupiah. Lanjut. Lalu anggaran biaya produksi. Anggaran ini yang berisi tentang rencana jumlah barang yang akan diproduksi atau suatu anggaran yang berisi rincian kegiatan dalam proses pembuatan produk. Anggaran produksi ini merupakan hasil dari rencana penjualan yang sudah diprediksi sebelumnya. Dalam menentukan tingkat produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Rencana penjualan ditambah rencana persediaan barang jadi akhir merupakan nilai jumlah kebutuhan.
Nilai jumlah kebutuhan dikurang jumlah persediaan barang jadi awal sama dengan anggaran produksi. Nah, berikut adalah contoh anggaran biaya produksi. Ada jenis produk, 4 jenis produk yang tadi dengan volume penjualan yang berbeda-beda. Yang pertama, meja tulis volume penjualannya 10.000, meja komputer volume penjualannya 8.000, meja belajar volume penjualannya 6.000, dan meja makan volume penjualannya 4.000. Dengan masing-masing persediaan awal dan persediaan akhir, maka cara menghitungnya adalah volume penjualan ditambah persediaan awal dikurang dengan persediaan akhir, maka volume produksi yang akan diproduksi perusahaan sebesar 8.200. Begitu juga dengan meja komputer. 8.000 ditambah persediaan awal 1.500 dikurang 700 pada persediaan akhir menghasilkan 7.200 volume produksi. Lalu meja belajar dengan volume penjualan 6.000 ditambah persediaan awal 1.100 dan dikurang persediaan akhir 1.200, maka volume produksi suatu perusahaan 6.100. Lanjut dengan meja makan, volume penjualan 4.000 ditambah dengan persediaan awal 600 dikurang dengan persediaan akhir 750, maka volume produksi meja makan perusahaan sebesar 4.150. Lanjut. Anggaran biaya operasional. Anggaran administrasi merupakan anggaran yang berisi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan yang menunjang usaha perusahaan di luar kegiatan pabrik. Anggaran biaya administrasi ini merupakan anggaran yang disusun secara terperinci tentang besarnya biaya administrasi perusahaan dan biaya-biaya lain keperluan secara keseluruhan dari perusahaan. Lanjut. Pertama, ada gaji karyawan kantor pemasaran, gaji komisi wiraniaga, biaya iklan, biaya angkut penjualan, biaya listrik dan telepon, biaya depresiasi kendaraan pemasaran, biaya depresiasi gedung pemasaran. Yang tadi saya sebutkan itu merupakan biaya operasional, di mana biaya tersebut disebut biaya pemasaran total, sebesar 228 juta. Sedangkan biaya administrasi dan umum dapat dikelompokkan di bawahnya, yaitu gaji karyawan administrasi dan direksi, biaya listrik, air, dan telepon, biaya bunga, biaya pemakaian perlengkapan kantor, biaya depresiasi gedung administrasi, biaya depresiasi kendaraan, dan total biaya administrasi sebesar 400 juta rupiah. Selanjutnya ada anggaran laporan laba rugi. Untuk mempersiapkan anggaran laba rugi, maka perlu melibatkan penggabungan jumlah yang relevan dari anggaran penjualan, harga pokok penjualan, anggaran biaya administrasi, dan kemudian mengurangi dengan bunga, utang macet, dan pajak penghasilan untuk mendapatkan laba bersih yang dianggarkan. Jumlah tersebut disediakan oleh Departemen Keuangan. Di sini ada contoh laporan anggaran laba rugi. Setelah kita mengetahui penjualan dari anggaran penjualan yang dihitung oleh kelompok sebelumnya, dan juga ada HPP-nya, terus kita juga mengetahui operational cost-nya, maka kita dapat mengetahui laba kotor yang dianggarkan. Nah, kita dapat mencarinya dengan cara mengetahui penjualan yang dianggarkan, kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan yang dianggarkan. Ini bisa dilihat penjualannya 7,4 M, terus HPP-nya 2,961.754.300. Nah, ini dikurangi, kemudian kita mengetahui laba kotornya sebesar 4,438.245.700. Lalu, seperti yang sudah dijelaskan Meli sebelumnya, ini kita dapat operational cost-nya. Nah, marketing cost-nya sebesar 228 juta, administratif cost-nya sebesar 400 juta. Lalu kita total menjadi 628 juta rupiah. Nah, setelah itu kita dapat mengetahui pendapatan bersih sebelum pajak dari ini gross profit-nya atau laba kotor dikurangi dengan total operational cost-nya. Nah,
Besarnya laba yang dianggarkan itu ada 3,810.245.700. Selanjutnya ada anggaran kas. Anggaran kas merupakan suatu perkiraan arus kas bisnis selama periode waktu tertentu. Ini bisa untuk anggaran mingguan, anggaran bulanan, triwulan, atau tahunan. Anggaran kas diperlukan untuk menilai apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk terus beroperasi selama jangka waktu tertentu. Anggaran kas memberikan acuan kepada perusahaan tentang kebutuhan kasnya, misalnya surplus dan lain sebagainya, dan untuk membantu mengalokasikan kas yang efisien. Selain itu, anggaran kas juga diperlukan untuk menilai apakah perusahaan memiliki cukup kas untuk melanjutkan operasi. Jika perusahaan tidak memiliki cukup kas, maka likuiditas untuk beroperasi perusahaan harus meningkatkan lebih banyak modal dan menerbitkan saham atau mengambil lebih banyak pinjaman hutang. Lalu anggaran kas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu anggaran kas jangka pendek dan juga anggaran kas jangka panjang. Untuk anggaran kas jangka pendek, berfokus pada kebutuhan kas yang dibutuhkan dalam waktu dekat, misalnya untuk minggu depan atau bulan berikutnya. Nah, untuk anggaran kas jangka pendek ini akan melihat item seperti tagihan utilitas, sewa, penggajian, pembayaran kepada pemasok, biaya operasional lainnya, serta investasi. Sedangkan untuk anggaran kas jangka panjang, yaitu berfokus pada kebutuhan kas dalam waktu yang lama, misalnya dalam beberapa waktu ke depan atau tahun berikutnya. Anggaran kas jangka panjang ini berfokus pada pembayaran pajak di bulanan atau tahunan, proyek belanja modal, dan juga investasi jangka panjang. Anggaran kas jangka panjang biasanya membutuhkan perencanaan yang lebih strategis dan analisis yang lebih rinci karena memerlukan pengikatan uang tunai untuk jangka waktu yang lebih lama. Selanjutnya ini adalah contoh anggaran kas. Anggaran kas PT Abadi Makmur Jaya per 31 Desember 2020. Keterangan saldo awal perusahaan pada awal tahun 1 Januari 2020 yaitu sebesar 1.625 juta. Lalu terdapat aktivitas operasional dengan penerimaan penjualan tunai sebesar 5.550 juta. Lalu ada pengeluaran pembelian bahan baku sebesar 1.099.005.000 rupiah. Penerimaan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja sebesar pengeluaran biaya tenaga kerja sebesar Rp421.650.000, pengeluaran biaya overhead sebesar 200 juta, pengeluaran biaya pemasaran sebesar 228 juta, dan pengeluaran biaya administrasi sebesar 400 juta. Lalu terdapat penerimaan biaya depresiasi sebesar 180 juta. Lanjut terdapat aktivitas investasi, yaitu terdapat pengeluaran pembelian kendaraan sebesar 375 juta, pengeluaran pembelian mesin sebesar 600 juta, pengeluaran pembangunan gedung sebesar 300 juta, dan penerimaan dari penjualan kendaraan sebesar 200 juta. Lalu pada aktivitas pendanaan terdapat penerimaan kredit bank sebesar 300 juta, penerimaan obligasi sebesar 500 juta, penerimaan piutang usaha sebesar 400 juta. Lalu terdapat pengeluaran pembayaran hutang bank sebesar 250 juta dan pengeluaran pembayaran hutang usaha sebesar 325 juta. Jika kita jumlah, maka jumlah penerimaan akan sebesar 8.775 juta dan jumlah pengeluaran sebesar 4.198.655.000. Sehingga saldo kas perusahaan pada yaitu 31 Desember 2020 yaitu jumlah penerimaan perusahaan dikurangi jumlah pengeluaran kas perusahaan sebesar 4.556.345.000. Anggaran proyeksi neraca. Pada dasarnya, proyeksi neraca merupakan anggaran komprehensif yang mencerminkan semua kegiatan aktiva dan pasiva yang akan dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode produksi. Proyeksi neraca membantu perusahaan dalam menganalisis keuangan perusahaan dan mempermudah manajer keuangan dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan yang diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan tersebut, meliputi aktiva tetap dan aktiva lancar, hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, dan modal pribadi.
Pada aliran kas yang masuk berasal dari penjualan produksi secara tunai, penagihan piutang dari penjualan kredit, pendapatan lain seperti bunga, dividen, dan sebagainya, penjualan aktiva tetap atau aset, pinjaman yang berasal dari bank, kemudian aliran kas yang keluar berasal dari pembelian bahan mentah untuk produksi, pembayaran upah tenaga kerja, biaya-biaya utilitas yang dikeluarkan seperti biaya telepon, biaya listrik, dan biaya air, kemudian untuk pengeluaran untuk kepentingan produksi dan ekspansi seperti pembelian mesin, perluasan bangunan dan pabrik, dan sebagainya. Contoh proyek Sinaraca pada PT Abadi Makmur Jaya per 31 Desember 2020. Setelah kita mengetahui semua perhitungan yang telah dihitung sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa kas yang tercatat sebesar 4.556.345.000. Kemudian terdapat piutang usaha sebesar 2 miliar, perlengkapan kantor sebesar 4 juta, persediaan bahan baku sebesar 103.750.000, persediaan barang jadi sebesar 309.820.700, aktiva tetap atau aset sebesar 2.005.000.000 atau 2 miliar 2,5 miliar. Kemudian untuk hutang usaha terdapat 1.760.670.000. Kemudian hutang bank terdapat 750 juta, obligasi 5 miliar, modal saham 2 miliar, laba ditahan 4.811.245.700, sehingga menghasilkan total aktiva sebesar 9.860.915.700 dan total pasiva sebesar 9.068.968.915.700. Mungkin ada banyak perhitungan kasus yang salah terhadap apa yang telah kami sampaikan kepada teman-teman. Sebelumnya kami mohon maaf atas kesalahan tersebut dan semoga paparan kami pada hari ini akan bisa dimengerti oleh teman-teman yang menonton paparan kami. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.